Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa Sunni dan Syiah selalu konflik, ribut terus? Kenapa? Kenapa Sunni dan Syiah ini ya seperti Tom and Jerry ya, nggak pernah akur, gelut mulu ya? Kenapa? Apakah konflik itu sebagian daripada iman ya? Kenapa sering ribut? Apa sebenarnya permasalahannya? Jadi saya akan mengulas tuntas di sini ya. Menarik untuk dibahas ya. Tapi sebelum saya bahas, semua yang saya cantumkan di sini, semua yang saya ucapkan di sini ada sumbernya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin sumbernya ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya nggak berpihak kepada agama Islam, saya nggak berpihak pada agama Kristen, saya nggak berpihak pada agama lain dan lain sebagainya. Jadi saya pure bahas masalah ini tanpa tendensi ya. Saya netral ya. Saya berpihak pada kejujuran ya. Jadi sebelum saya bahas kenapa Syiah dan Sunni ini sering ribut, sering berantem, kenapa? Sebelum saya bahas, kita berkaca dulu pada agama Kristen ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa agama Kristen itu suci semua, enggak ya. Jadi gini guys, kita berkaca dari kesalahan agama lain ya. Kristen pernah melakukan kesalahan sekitar abad ke-16 di mana agama Katolik dengan agama Protestan itu pernah ribut, gelut, pernah punya masalah ya. Seperti masalah misalnya karena faktor seperti kritik terhadap gereja Katolik ya, penyimpangan moral seperti surat pengampunan dosa dan lain sebagainya ya. Reformasi oleh Martin Luther ya, dan ini reformasi besar-besaran. Tidak hanya itu, ada perang ya. Mereka juga perang apa itu? Perang 30 tahun. Bayangkan coba, antara Kristen dengan Katolik ini masih saudaraan, Tuhannya masih sama, kitab sucinya juga masih sama, cuma beda penafsiran doang, beda pendapat doang. Mereka ribut bertahun-tahun. Dan menariknya, agama Kristen dan agama Katolik ini ya, Protestan dan Katolik ini, walaupun mereka perang, ribut, gelut, sama seperti Sunni dan Syiah, tapi Kristen ada perjanjian, yaitu perjanjian Westphalia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan agama Islam? Bagaimana dengan Sunni dengan Syiah? Apakah ada perjanjian antara Sunni dan Syiah? Dan apa penyebabnya? Apa awal mula perseteruan antara Sunni dengan Syiah ini? Akar penyebab konflik antara Sunni dan Syiah itu, tapi ini ya ada datanya ya, saya tampilkan data di sini. Jadi kalau mau bantah pakai data ya, bukan bantah pakai opini pribadi gitu atau sentimen ya. Jangan seperti itu ya. Biasakan berdialektika, biasakan diskusi itu menggunakan data, sumber dan fakta yang akurat ya. Faktor penyebab yang pertama misalnya ya, penyebabnya ketika Nabi Muhammad ya wafat tahun 632-an Masehi ya. Jadi hanya karena masalah sepele mereka ini ribut. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya simpel saja. Apa itu? Pertanyaan tentang siapa yang berhak menjadi ya pemimpin umat Islam sebagai maksudnya di antara mereka siapa yang paling berhak ya? Keturunan Nabi Muhammad, apa seseorang yang bukan keturunan Nabi Muhammad tapi kredibel, bijaksana ya, pantas memimpin dan lain sebagainya. Jadi ini dua ya. Ada dua pandangan ya. Pandangan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan daripada Nabi Muhammad ya. Itu yang pertama. Jadi Syiah mengatakan bahwa ya yang meneruskan kepemimpinan daripada Nabi Muhammad ini adalah keturunan berdasarkan terah ya. Keturunan ya, berdasarkan darah. Namun Sunni mengatakan ya jangan dong, yang kredibel dong, yang bijaksana, yang punya track record yang bagus, itu dong yang memimpin. Hanya itu doang ya perbedaan pendapat ini.
Jadi karena permasalahan perbedaan pandangan ini, Sunni dan Syiah itu sampai sekarang ribut, tidak pernah yang namanya damai. Jadi kalau Kristen Katolik dengan Protestan itu kan masih ada perjanjiannya, itu perjanjian Westphalia. Sementara agama Islam itu nggak ada. Sunni dan Syiah itu sampai sekarang mereka nggak ada perdamaiannya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini mungkin ya, siapa tahu di antara sahabat yang nonton video ini ada rencana mendamaikan antara Sunni dan Syiah ini, ya kan. Itu ide menarik menurut saya pribadi ya, karena saya cinta perdamaian. Dan ya, semenjak konflik antara Sunni dan Syiah ini, ada banyak pertumpahan darah, ada banyak nyawa melayang, perang saudara, bunuh-bunuhan, ya. Ada banyak permasalahan yang timbul, ya. Jadi datanya saya akan tampilkan di sini ya. Kalau misalnya dan tersahabat nonton video misalnya masih komplain apa segala macem, komplain sama yang bikin datanya gitu, ya. Kalau mau marah sama yang bikin datanya, bukan saya yang bikin datanya, sumber. Jadi sumber dan otoritasnya saya berikan sama yang bikin sumbernya. Lagi ngapain sih marah-marah? Jangan anti kritik dong, ya. Walaupun beragama itu anti kritik, ya jangan anti kritik, nggak boleh ya. Karena apa? Karena kalau kita anti kritik itu, maka kita tidak akan bisa menemukan jawaban yang jujur. Lalu apa pesan moral yang bisa kita petik dari kedua konflik ini, ya, antara Kristen Protestan dengan Katolik bertikai, mereka berdamai, dan antara Sunni dan Syiah sampai sekarang nggak damai. Apa ya pesan yang bisa kita petik? Yang bisa saya petik ya, pada umumnya, tapi tidak semuanya ya, pada umumnya orang yang beragama itu biasanya anti kritik, ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang beragama itu biasanya anti kritik. Kenapa orang yang beragama itu anti kritik? Karena dogmatis. Contoh misalnya, ya, kalau misalnya turun ayat atau kitab suci misalnya kita baca, kita tidak bisa mengkritisi ini. Kenapa? Karena ini sudah final. Cukup imani saja, nggak boleh dikritik. Nah, karakter atau tradisi-tradisi semacam ini kebawa-bawa di kehidupan nyata, sehingga ya rata-rata, nggak semuanya tapi ya rata-rata orang yang beragama itu dogmatis, fanatik buta, anti kritik, ya terutama anti kritik, ya nggak bisa dikritik. Itulah alasannya kenapa saya menggunakan baju seperti ini, ya, baju Naruto, kacamata, pakai kupluk. Karena apa? Karena saya tahu warga Konoha itu masih anti kritik. Kenapa warga Konoha anti kritik? Karena terbawa-bawa oleh tradisi dalam beragama. Dalam beragama kita itu, ya, kita menganggap bahwa keimanan itu sudah final. Kitab suci itu sudah final, nggak boleh dikritisi. Ya, kalau misalnya kitab suci ngomong A, ya. Kalau kitab suci ngomong B gitu, ya. Jadi nggak boleh dikritik, nggak boleh ditanya, why, kenapa? Nggak boleh seperti itu. Nggak ada sistem demokrasi dalam beragama, nggak ada. Jadi, ya, ini yang perlu kita perhatikan anak-anak muda, ya. Tolong please ya, jangan sentimen terhadap saya. Jangan berpikir bahwa saya misalnya mengatakan seperti ini, mungkin antara saya ngomel dalam hati, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Jadi tinggalkan prinsip seperti ini, ya. Saya sering mendapati komentar seperti ini di channel ini. Sok tahu lu lalu ngilang gitu. Sok tahu lu ngilang. Ya sok taunya apa? Kalau lu ngomong sama gua misalnya, sok tahu lu, terus lu jelasin, begini loh datanya yang akurat, gini. Ini data yang paling rasional. Ada pertimbangan, ya. Ya, saya juga bisa minta maaf sama lu kalau lu punya data yang lebih akurat, ya, lebih masuk akal. Jadi bukan ujuk-ujuk kita ngata-ngatain orang, sok tahu apa lu tentang agama, lalu ngilang. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Saya tahu bahwa orang yang beragama itu rata-rata anti kritik, tidak mengenal istilah demokratis. Enggak, agama itu tidak mengenal istilah demokratis. Lalu bagaimana dengan Kristen Protestan dengan Kristen Katolik? Kenapa mereka bisa berdamai? Tapi ya gini ya, saya tidak berpihak pada Kristen, ya, saya tidak berpihak pada Katolik, ya. Kenapa mereka bisa berdamai? Apa alasannya? Justru mereka itu berdamai antara Kristen dengan Katolik itu karena mereka
berani mengkritisi agamanya, ya. Sekali lagi saya katakan, berani mengkritisi agamanya dan berani mengatakan bahwa ini yang salah, ya, ini kejujuran yang sebenarnya. Jadi kita yang salah, kita satu agama kok ribut terus, kenapa kita nggak damai aja? Jadi semenjak saat itu, semenjak perdamaian Westphalia itu, tidak pernah lagi ada masalah antara Protestan dengan Katolik, nggak pernah lagi, nggak pernah. Dan semenjak saat itu, agnostik di Eropa semakin banyak. Saya tidak tahu apakah ini ada pengaruhnya atau tidak. Ya kemungkinan besar ya ada. Karena di Eropa itu orang jadi agnostik atau ateis itu karena apa? Karena, mohon maaf ya, karena kejadian-kejadian yang emosional. Contoh, karena ulah daripada pemuka agama itu sendiri. Karena pemuka agama yang anti kritik. Ya, pemuka agamanya itu nggak bisa menerima kritik, nggak bisa demokrasi. Sehingga banyak umatnya yang menjadi memilih agnostik. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostika, enggak, ya. Cuman yang saya tekankan di sini, rata-rata, terutama orang Konoha itu dalam beragama itu masih anti kritik, susah dikritik, tidak mengenal demokrasi dalam agama, enggak mengenal. Itu fakta yang menyakitkan, ya, pahit tapi jujur. Jadi kebenaran itu jujur, guys, ya. Maksudnya kebenaran itu pahit. Kebenaran itu nggak ada yang nggak pahit. Artinya kebenaran itu nggak berpihak. Saya tetap mengkritisi Kristen. Jangan berpikir bahwa saya itu membela Kristen. Enggak. Di video sebelumnya saya banyak kok video-video mengkritisi tentang agama Kristen. Ya, walaupun saya tetap diomelin netizen, tetap saya kritisi. Biar apa? Biar kita jangan terjadi seperti ini, seperti zaman kegelapan di Eropa. Zaman sebelum Renaissance, itu yang saya takutkan, ya. Biar kita tidak terjadi seperti di Timur Tengah, ya, seperti di Suriah, Irak, Afghanistan dan sebagainya. Itu yang saya ingatkan dari awal, ya. Hei anak muda, kalian sadar, ya. Dulu juga orang Afghanistan ngomong seperti ini kok, nggak bakalan perang kok, nggak bakalan konflik kita. Tenang aja. Afghanistan dulu anak-anak muda ngomong seperti itu, nggak peduli dengan agama. Jadi semakin kita tidak peduli dengan agama, semakin kita anti kritik dengan agama, maka semakin cepat menuju kehancuran. Ya, jadi itu pesan moral ya saya tangkap dari dua kasus ini, ya. Konflik antara Sunni dan Syiah itu kenapa bisa terjadi? Ya, karena kita anti kritik, kita terlalu dogmatis dalam beragama. Karena dalam beragama itu tidak ada istilah demokrasi, ya, dogmatis. Kalau misalnya ngomong A ya A, kalau ngomong B B ya. Kalau keimanannya seperti itu diturutin. Jadi begitu bahayanya kalau kita terlalu dogmatis dalam berbahaya, dalam beragama maksudnya, ya. Terlalu dogmatis itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Itulah alasannya kenapa saya bangun channel ini. Karena saya peduli dengan negara kita. Saya nggak mau negara kita seperti Afghanistan, Suriah dan lain sebagainya. Ya, terlepas siapapun yang salah antara Sunni dan Syiah dan lain sebagainya. Ya, tapi umat Muslim ya, please, ya, kalau bisa kalian berdamailah, Sunni dan Syiah, sama seperti Katolik dengan Protestan, berdamailah, bikin perjanjian damai. Kenapa kalian suka konflik? Kenapa kalian nggak mau berdamai gitu? Ya, umat Muslim yang ada di Konoha. Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia, ya. Kenapa kalian suka konflik? Apakah konflik itu sebagian daripada iman? Apakah keributan itu sebagian daripada iman? Apakah keributan itu harus diimani? Ya. Jadi ini yang perlu kita kritisi sebagai anak muda, ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ya. Jadi saya tidak asal mangap di sini. Ini bukan opini saya pribadi, ya. Ada datanya, ada faktanya. Saya akan tampilkan data dan faktanya. Selain itu, saya melihat di Konoha, ya. Akhir-akhir ini saya melihat sudah banyak semacam perdebatan antar umat beragama di sosmed, ya, di TikTok. Mungkin antara sahabat yang nonton video mungkin sudah merasakannya, ya. Perdebatan di sosmed dan di TikTok. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah. Menurut saya, ya, saya takut
nanti hal seperti ini bisa memperuncing intoleransi. Ya, karena apa? Karena berdebat agama itu, ya gini guys, berdebat agama itu sama seperti misalnya ini. Mana yang paling masuk akal, ya? Apakah angin itu berwarna merah atau berwarna biru? Ya. Jadi debat antar umat beragama itu sama seperti itu. Mana yang paling masuk akal? Apakah angin itu berwarna merah atau berwarna biru? Sama seperti itu. Ya jelas itu kan nggak masuk akal. Masa angin berwarna merah, angin berwarna biru? Jadi kita sebenarnya memperdebatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya naik sama yang nonton video ini. Ya, siapa tahu di antara sahabat yang nonton video tersinggung misalnya kalau saya mengatakan seperti itu. Sejak kapan agama itu masuk akal? Emang ada agama yang masuk akal? Saya mau naik sama yang nonton video nih. Emang ada agama yang masuk akal? Mungkin data sahabat nonton video berpikir, iya ada dong, agama saya masuk akal. Ya, agama itu hanya masuk akal bagi penganutnya. Kalau orang lain menganggap bahwa agama kita nggak masuk akal, nggak percaya. Saya kasih bukti yang lain misalnya. Ini saya kasih bukti yang lain ya. Tapi jangan marah-marah ya, jangan marah-marah dulu, santai dulu ya, kalem dulu. Contoh misalnya, di agama Samawi yang ada di Konoha dikatakan bahwa di kitab sucinya dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Nabi Adam berasal dari tanah liat atau saripati tanah atau apapun, pokoknya intinya tanah. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau agama itu masuk akal, kenapa datanya bisa salah? Apa yang salah? Ya salah dong. DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Malah kita lebih, kalau boleh jujur ya, menurut data sains, kita lebih dekat ke simpanse. Suka tidak suka. Ya seperti itu menurut sains. Ya. Lalu bagaimana orang yang mengatakan bahwa agama saya yang paling masuk akal, agama lu nggak masuk akal? Kalau misalnya ada datanya yang salah. Kalau ada datanya yang salah berarti semuanya gugur kan? Semuanya nggak masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin salah. Masa Tuhan salah? Tuhan kan maha cerdas, maha segalanya, maha bisa segalanya, maha pintar dan sebagainya. Masa Tuhan bisa salah ngasih data? Ya. Selain itu, di agama tertentu di Konoha misalnya, ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Pokoknya beginilah ya. Terhambur misalnya. Atau terhampar itu kan datar ya. Ini hanya di Konoha ya, agama di Konoha, bukan di Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Di agama Konoha ya, di agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa bumi itu terhampar itu setahu saya itu datar ya. Kalau misalnya dikatakan terbulat gitu atau mencengkung misalnya atau cekung misalnya, terhampar sejauh mata memandang, ada pemandangan yang terhampar luas. Itu kan kalimat puitis kan, karena saya sastra guys, jadi background saya sastra. Dulu waktu saya di kampus itu sering menafsirkan karya sastra, puisi-puisi ditafsirkan. Jadi terhampar itu tidak bisa dikategorikan dengan bulat ya. Kalau dalam ilmu sastra ya. Jadi serahkan pada ahlinya. Background itu sastra. Kenapa saya ngomong kitab suci, ngomongin agama? Karena agama, antropolog, kitab suci itu masih bagian atau ranah daripada sastra. Ini ranah saya sebenarnya. Jadi data sahabat untuk video misalnya komplain ngomongin agama mulu, ini bagian dari saya. Sama seperti channel otomotif misalnya. Masa dia bahas sepak bola? Masa dia bahas tentang tata boga? Enggak kan? Kalau channel otomotif itu bahas tentang mesin, motor dan sebagainya. Sama seperti ini kan channel sastra. Sastra itu kan, agama kan masih bagian daripada sastra, ilmu kesusastraan. Jadi kalau di kitab suci agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa bumi itu terhampar ya, terhampar luas. Itu tidak bisa dikategorikan bulat ya. Itu artinya bahwa pada faktanya kitab suci itu kan gugur ya, dikatakan masuk akal. Karena apa? Karena datanya bisa salah.
Masa Tuhan nggak bisa lihat gitu dari luar angkasa, ya? Oh, ternyata bumi itu bulat, bukan terhampar, bukan datar. Masa dia menurunkan wahyu bahwa bumi itu dikatakan terhampar? Ya nggak sih? Nggak, waras nggak sih kita dalam beragama sebenarnya? Jangan kita, gara-gara kita misalnya nih, terlalu membela agama kita, terlalu fanatik, sehingga kita sangat berpihak, dogmatis, takut berdosa dan sebagainya. Ya kalau benar, kalau salah ya salah gitu. Jangan misalnya ada yang salah dibenarkan, yang salah, yang benar disalahkan, jangan seperti itu. Ya, ada dua kan, masih banyak lagi. Yang pertama tadi manusia berasal dari tanah, itu sudah gugur. Yang kedua, bumi itu datar, terhampar, sudah gugur kan. Berarti kalau sudah lebih dari satu gugur, masih kita mengatakan bahwa agama itu masih ciptaan manusia? Apakah Tuhan menciptakan agama? Apakah kitab suci itu gedebuk dari langit, jatuh dari langit gitu? Sungguh tidak masuk akal. Ya kan? Jadi saya hanya mengurai gitu, bagaimana cara kita berpikir kritis. Jadi sama seperti masalah Sunni dan Syiah ini. Ya, dan tersahabat yang nonton video ini, misalnya kalau beragama Muslim yang ada di Konoha, harusnya ini fokus kalian gitu, biar damai dong, ya, bikin perjanjian, ya, cium-ciuman, peluk-pelukan, jangan ribut dong, jangan ribut mulu. Apakah ribut itu sebagian daripada iman? Ya, oke, sekian video ini, semoga Anda bahagia. Saya Ray Konoha, salam rasional.